Halo semua, selamat datang di channel aku, Lerits Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema dalam 24 jam ke depan akan ada seseorang yang sudah lama pergi akan menghubungi kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam 24 jam ke depan, mungkin kamu akan menerima sebuah pesan atau panggilan yang datang secara tiba-tiba dari seseorang yang sudah lama pergi dari hidupmu. Orang yang dulu pernah begitu dekat denganmu, tetapi kini sudah menjadi bagian dari masa lalu. Tentu saja, ini bukan sekadar kontak biasa yang datang tanpa alasan yang jelas atau tujuan tertentu. Sebaliknya, hal ini terasa seperti sesuatu yang mendesak, penuh dengan ketegangan, dan mungkin juga tekad yang kuat. Seseorang ini mungkin sudah lama memikirkan untuk menghubungimu, telah mempertimbangkan berulang kali apakah saat yang tepat sudah tiba, dan akhirnya dia merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat. Ada alasan tertentu yang mendorongnya untuk mengambil langkah berani ini, mungkin karena perasaan yang masih terpendam dalam dirinya, sebuah penyesalan yang menghantuinya, atau bahkan sebuah keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang masih belum terselesaikan. Namun satu hal yang pasti, kehadirannya kembali dalam hidupmu bukanlah sebuah kebetulan semata. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang menggerakkan hatinya untuk mengambil langkah ini, dan bisa jadi itu adalah kekuatan dari masa lalu yang tidak bisa ia lupakan. Sementara itu, kamu sendiri sudah jauh berkembang sejak terakhir kali berhubungan dengannya. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat terakhir kali kalian berbicara, saat kalian masih berada dalam hubungan yang penuh dengan ketegangan dan kebingungannya. Sekarang, kamu telah melalui banyak hal, telah mengatasi berbagai rintangan dan cobaan hidup yang telah mengajarkanmu untuk menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan jauh lebih stabil dalam berbagai aspek kehidupan. Jika dulu kamu masih dalam proses mencari siapa dirimu sebenarnya, sekarang kamu sudah menemukan pijakan yang lebih kokoh. Dan kamu tahu dengan jelas apa yang kamu inginkan dalam hidup. Semua pengalaman yang kamu lalui, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih mengerti tentang nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Kamu telah belajar banyak tentang bagaimana cara menghadapi dunia dan orang-orang di sekitarmu, dan yang paling penting, kamu telah menemukan cara untuk mencintai dirimu sendiri lebih dari sebelumnya. Orang yang mungkin akan menghubungimu dalam waktu dekat bisa jadi sudah menyadari perubahan besar ini. Bisa jadi dia melihat dari kejauhan bagaimana kamu berkembang menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih tegar. Atau mungkin saja dia mendengar tentangmu dari orang lain, tentang bagaimana hidupmu berjalan dengan baik meski tanpa kehadirannya. Ada kemungkinan besar bahwa dia merasa terkesan dengan cara kamu membangun hidupmu sendiri, tanpa bergantung padanya atau pada siapapun. Namun di sisi lain mungkin juga ada rasa penasaran yang menghinggapinya. Ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya, apakah ada tempat untuknya di dalam hidupmu, atau apakah dia masih memiliki ruang dalam hatimu. Mungkin juga dalam beberapa kasus, orang yang menghubungi kembali setelah sekian lama ini membawa harapan tersembunyi, berharap bisa kembali menjalin hubungan yang telah terputus begitu saja, atau setidaknya mencari jawaban atas beberapa pertanyaan yang masih menghantui pikirannya. Namun, meskipun ada niat untuk membuka komunikasi kembali, kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa di antara kalian masih ada ketegangan yang belum terselesaikan. Mungkin ada luka lama yang masih tertinggal, meskipun waktu telah berlalu begitu lama. Kata-kata atau kejadian tertentu yang pernah terjadi antara kalian berdua mungkin masih membekas dalam ingatan dan perasaan. Dan itu membuatmu merasa cemas atau ragu ketika orang ini kembali muncul dalam hidupmu. Bisa jadi hubungan kalian dulu berakhir dengan cara yang tidak ideal, melalui kesalahpahaman yang tak terungkapkan, perdebatan yang tak pernah selesai, atau bahkan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar dibicarakan dan diselesaikan secara tuntas.
Kehadirannya kembali dalam hidupmu bisa membawa harapan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak. Namun di sisi lain, itu juga bisa memunculkan kembali emosi-emosi lama yang sudah lama kamu pendam, yang mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Pada titik ini, keputusan apakah kamu akan merespons atau tidak ada sepenuhnya di tanganmu. Orang ini bisa saja datang dengan niat baik, ingin memperbaiki segala hal yang telah hilang atau tercemar, atau mungkin ada hal penting yang ingin disampaikannya. Namun ada juga kemungkinan bahwa dia datang masih dengan ego dan kebutuhannya sendiri, tanpa benar-benar memperhatikan perasaanmu yang sudah berkembang dengan sangat berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kamu untuk tidak langsung bereaksi secara emosional. Beri dirimu waktu untuk merenung, untuk memproses segala perasaan yang ada, dan sebelum membuat keputusan, pikirkan apakah komunikasi dengan orang ini benar-benar akan membawa kebaikan, atau justru akan mengganggu kedamaian yang telah kamu bangun dalam hidupmu. Jika kamu memutuskan untuk membuka komunikasi dan berbicara dengannya, pastikan untuk mendengarkan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Perhatikan dengan cermat nada suaranya, cara dia berbicara, dan kata-kata yang dia pilih dengan hati-hati. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia benar-benar tulus dalam niatnya, ataukah dia hanya ingin memastikan bahwa dia masih memiliki tempat dalam hidupmu? Apakah dia datang dengan harapan baru, dengan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih baik, ataukah dia hanya ingin mengulang siklus lama yang penuh dengan kebingungannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting untuk kamu renungkan, karena keputusanmu untuk merespons akan sangat mempengaruhi arah hidupmu ke depan. Ada kemungkinan bahwa percakapan ini akan memberikan kejelasan yang kamu butuhkan. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menutup bab lama yang belum selesai dengan cara yang lebih baik. Jika selama ini ada hal-hal yang belum terjawab, pertanyaan yang masih mengganggu, atau kenangan yang belum tuntas, mungkin percakapan ini bisa memberimu penutupan yang kamu butuhkan. Namun, ada juga kemungkinan bahwa percakapan ini hanya akan membawamu kembali ke kenangan-kenangan lama yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Semua perasaan lama yang seharusnya sudah berlalu bisa saja muncul kembali, menghalangi langkahmu menuju masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hati dan logika saat menghadapi situasi yang rumit seperti ini. Jangan sampai kamu terjebak dalam emosi yang membingungkan yang hanya akan membuatmu semakin terperangkap dalam masa lalu. Selain itu, kamu juga perlu mempertimbangkan satu hal lagi. Apakah kehadiran orang ini masih relevan dalam hidupmu? Dalam perjalanan panjang yang telah kamu jalani, kamu sudah membangun fondasi yang kuat, sebuah kehidupan yang penuh dengan makna dan kebahagiaan. Kamu telah belajar banyak dari masa lalu, dan telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala tantangan. Jika orang ini kembali hanya untuk membawa perasaan lama tanpa ada perubahan nyata dalam dirinya, tanpa menunjukkan adanya pertumbuhan yang berarti, mungkin lebih baik untuk tetap melanjutkan hidupmu tanpa melibatkan dia lagi dalam perjalananmu. Tetapi jika kehadirannya bisa membawa sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa membantu kamu berkembang lebih jauh, sesuatu yang bisa menambah kedamaian dalam hidupmu, maka tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini, tetapi tetap dengan hati-hati. Pada akhirnya, keputusan ada di tanganmu. Kamu yang berhak menentukan apakah akan membuka kembali pintu yang sudah lama tertutup, atau memilih untuk tetap berjalan ke depan, tanpa menoleh ke belakang. Yang terpenting adalah memastikan bahwa keputusan apapun yang kamu pilih, itu adalah sesuatu yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupmu. Jangan biarkan tekanan dari masa lalu atau harapan orang lain membuatmu mengambil keputusan yang tidak benar-benar kamu inginkan. Dengarkan hatimu, tetapi jangan lupakan juga segala hal yang telah kamu pelajari selama ini. Jangan lupakan siapa dirimu sekarang dan apa yang telah kamu capai. Dalam beberapa jam atau hari ke depan, kamu mungkin akan merasakan berbagai emosi yang bercampur aduk. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu lebih banyak,
tetapi mungkin juga ada sedikit ketakutan atau keraguan. Semua perasaan ini adalah hal yang wajar, karena ini adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kamu mengelola perasaan-perasaan ini dengan bijaksana, dan yang paling penting adalah ingat bahwa kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk kembali ke sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan dirimu, dan kamu berhak memilih kebahagiaanmu sendiri. Jika pada akhirnya kamu memilih untuk membalas pesan atau menjawab panggilan dari orang ini, lakukanlah dengan kesadaran penuh dan ketegasan dalam hati. Dengarkan apa yang dia katakan, tetapi jangan langsung percaya begitu saja. Perhatikan tindakannya, apakah ia benar-benar serius ingin memperbaiki hubungan atau hanya ingin membingungkanmu lebih jauh lagi. Jika ternyata kehadirannya hanya membawa lebih banyak ketidakpastian dan kebingungan, maka kamu tahu bahwa jalan terbaik adalah tetap melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi dalam 24 jam ke depan, ingatlah bahwa kamu sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tegar. Kamu sudah melewati banyak hal yang sulit dan kini berada di titik yang jauh lebih baik. Kamu memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidupmu sendiri, tanpa harus terikat pada siapapun yang tidak lagi relevan dalam hidupmu. Jika orang ini benar-benar ingin kembali dan memiliki tempat dalam hidupmu, dia harus bisa membuktikan bahwa dia pantas untuk itu. Namun jika ternyata dia tidak bisa menunjukkan hal itu, kamu tahu bahwa hidupmu akan tetap berjalan dengan baik tanpa kehadirannya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.